Terima kasih sudah mengundang kami di Temu Bicara. Pertama saya ingin sampaikan bahwa paham saya ketika diundang Temu Bicara itu, saya mengartikan Temu Bicara itu pertengkaran ide. Jadi kalau kita bertengkar soal ide di sini tidak jadi soal, karena nanti ada solusinya. Gitu. Saya membaca atau menyimak apa yang disampaikan beberapa narasumber, termasuk para pelaku budayawan, pelaku seniman, dan para akademisi. Muaranya terakhir menuntut untuk ada Dewan Kebudayaan Daerah. Saya membaca muara terakhir itu adalah menuntut agar adanya Dewan Kebudayaan Daerah. Saya sedikit membangun sebuah antitesa yang sedikit berbeda gitu. Menarik yang disampaikan oleh Pak Tamrin ketika bicara pembukaan bahwa kita buat ini biar tidak ada namanya semacam kekuasaan masuk di situ. Tetapi proposisi itu ya itu bertentangan dengan menuntut adanya Dewan Budaya. Karena Dewan Budaya itu sama dengan menginstitusionalisir budaya itu sendiri, melembagakan budaya. Padahal budaya itu sangat cair. Budaya itu kalau orang sastra Prancis, sastra Jerman, René Descartes misalnya, bilang budaya itu warisan tanpa surat wasiat. Artinya apa? Artinya budaya itu longgar, budaya itu cair. Biarkan orang semua ya berpendapat dengan budaya, jangan dibatasi atau jangan dibuat menjadi sebuah institusi namanya Dewan Kebudayaan. Itu jangan dibuat. Biarlah komunitas-komunitas itu berkembang sekuat mungkin dengan ide-idenya. Ketika dia dilembagakan, berarti pertarungan kekuasaan ada di situ, gitu. Karena dia sudah masuk pada struktur fungsional atau institusionalisir. Menurut saya, pandangan saya gitu ya, perspektif. Karena begini, kenapa saya bilang demikian? Sudah cukup banyak lembaga budaya, sudah cukup banyak regulasi budaya. Maluku Utara ada namanya Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Banten, dan kesultanan yang lain. Itu sudah dilembagakan dalam budaya. Kenapa kita harus buat budaya? Tidak ada kurangnya kesultanan itu punya perangkat adat. Ada kesultanan yang urusan dari dunia sampai akhirat cuma di Maluku Utara saja. Yang urus dari dunia sampai di akhirat itu. Bupati dunia dan bupati akhirat. Kurang apa kita? Kurang apa kita? Ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kurang apa kita? Kurang apa kita tentang Undang-Undang 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang di dalamnya ada objek pemajuan kebudayaan OPK 10 itu. Tidak cukup. Kita harus buat Dewan Budaya. Jangan-jangan asumsi liar saya, nakal berpikir saya, subversif pemikiran saya, jangan-jangan ini di dalamnya, di balik itu laten, itu power. Ah itu. Tidak apa-apa kan, kita saling curiga aja, tidak apa-apa. Karena ini pertengkaran ide. Begitu. Membangun dialektika. Kira-kira begitu. Antitesanya di situ. Bagaimana Bung Rocky ya? Iya. Begitu cara berpikir mungkin dari saya begitu. Kalau misalnya kita ini ada semua, saya pikir belum saya ketika diundang untuk bicara dalam undangan itu saya ke 60 paling terakhir dan saya langsung meraba bagaimana cara duta kreator mencoba mengidentifikasikan orang-orang yang masuk dalam seniman dan budayawan. Bagaimana cara? Apakah keluarga Malam Ternate Keramat ada di sini? Apakah Ternate Heritage yang tiap hari melakukan penjelajahan karya pusaka ada di sini? Tidak ada. Apakah Fala Budaya yang sementara sudah berkembang ada di sini? Belum ada. Representasi kita belum kuat. Begitu. Keterwakilan kita bicara budaya belum kuat.
Jadi biarlah orang seniman mengaku seniman, jangan didewankan menjadi dia ini seniman ditentukan oleh dewan. Jangan, karena budaya itu sangat cair dan longgar, gitu. Budaya dibuat kaku, maka dia bukan budaya namanya. Namanya institusionalisme. Saya pikir begitu. Semacam apa ya? Entitas mudah-mudahan ini menjadi sebuah alternatif berpikir dalam forum yang ini. Saya pikir banyak hal. Seniman kita sudah ada banyak sekali di sini, benar. Tetapi apakah mau kita dibuat menjadi dewan budaya? Kan misalnya kalau misalnya ada persoalan di Jakarta atau persoalan, kan komunitas bisa bergerak sendiri. Persoalan sekarang ini misalnya gini. Ternate tidak ada TACB, Tim Ahli Cagar Budaya. Di mana Bung Irfan ini pernah dibilang-bilang berulang-ulang tapi belum ada. Yang ada baru provinsi. Itu persoalan yang harus dijawab hari ini. Karena miris, karena Toichi yang mungkin tapi Joe Firman pernah diviralkan gitu. Nah itu perlu diperhatikan. Jalan pusaka kita di benteng Sabjau Bautista yang sekarang disebut sebagai benteng Castella itu, atau yang disebut sebagai Santa San Paolo itu, atau Nostra Senora itu juga miris. Masalahnya yang dibilang tadi Pak Husni tadi, material, tangible atau intangible dan itu jadi persoalan. Tapi bukan berarti bahwa dengan Dewan Kebudayaan terus percaya Dewan Kebudayaan buat apa? Dewan Kebudayaan menginterupsi persoalan-persoalan itu. Misalnya Oma Lili tadi, Oma Haji tadi bilang ada persoalan apa namanya busana. Kemudian Om Ais tadi bicara soal persoalan tarian. Apakah itu kerja Dewan Budaya untuk menginterupsi itu? Tidak cukupkah Kesultanan Ternate menginterupsi itu? Tidak cukupkah Kesultanan Jelolo menginterupsi itu? Kok harus ada dewan-dewan berlapis? Kita terlalu banyak institusionalisasi secara sosiologi kalau saya. Makanya dia menjadi kaku. Budaya jangan dibuat kaku dong. Di bawah biarlah LSEC yang dibuat pupa itu berjalan begitu saja. Kalau misalnya dia dibuat kaku, nanti takutnya pertarungannya berkompetisi, muara terakhirnya adalah power. Saya pikir itu loh. Terima kasih banyak. Terima kasih anak muda yang kritis. Saya menunggu sebenarnya pikiran-pikiran. Salam budaya kepada seluruh masyarakat Maluku Utara. Hari ini kita telah menyelesaikan salah satu agenda penting yang dipimpin langsung oleh Pak Dr. Muhammad Rida Ajam untuk bertemu dengan Gubernur Provinsi Maluku Utara bersama dengan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara, Papua Barat dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate. Kita telah menyelesaikan pertemuan dengan Gubernur dan mendapatkan restu dan sekaligus dapat dukungan oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam rangka untuk menyiapkan Kongres Kebudayaan Daerah, Dewan Kebudayaan Daerah Provinsi Maluku Utara. Oke.